Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar ketemu lagi bersama Funmat ini, yaitu kita belajar mengenai materi lanjutan kelas 11. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Hari ini kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Tentunya ini sudah dikenal ya, mulai dari dulu kelas 6, kemudian kelas 9 itu sudah ada materi tentang ini. Jadi kita flashback atau mengulang saja. Peluang suatu kejadian ya, misalkan di situ ada kejadian A, itu ditulis sebagai PA, artinya peluang kejadian A, di mana S itu nanti adalah himpunan semesta. Jadi semua kejadian yang mungkin dari suatu kejadian A itu disebut sebagai himpunan semesta dan disimbolkan sebagai S. Adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Maka peluang kejadian A itu ditulis sebagai PA sama dengan NA dibanding atau dibagi dengan NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A dan NA adalah banyaknya anggota dari A yang diinginkan. Kemudian NS adalah banyaknya anggota dari ruang sampel S atau seluruh kejadian yang mungkin terjadi pada kejadian A itu disebut sebagai NS atau himpunan semestanya. Lebih jelasnya kita ke contoh ya. Ke contoh di sini ada 4 contoh mengenai pelemparan dadu, nanti ada uang logam, kemudian ada koin, uang logam sama koin sama aja ya. Kemudian ada sebuah kotak yang berisi bola dan sebagainya. Kita masuk ke soal nomor 1. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul angka ganjil. Nah, di sini ada sebuah dadu. Dadu berarti kita menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampel dadu, mata dadu itu ada berapa? Nah, itu dadu itu berbentuknya kubus ya. Di situ ada titik-titik. Titiknya mulai dari titik 1 sampai titik 6. Maka ruang sampel atau semua kejadiannya mungkin dari A ya. A-nya itu nanti berarti pelemparan sebuah dadu. Nah, muncul angka ganjil ini sebagai A-nya, yang diminta itu adalah A-nya. Kemudian semestanya banyak anggota semua dari ruang sampel itu adalah S-nya. Jadi kalau kita tulis dari pelemparan sebuah dadu seperti ini. NA itu adalah kejadian muncul angka ganjil ya. Angka ganjil. Kemudian berarti NA ini nanti anggotanya dari apa itu namanya? Sampel S-nya semua dari mata 1 sampai 6. Yang angka ganjil berapa aja? Itu ada 1, ada 3, ada 5. Jadi NA-nya ada 3. Nah, kemudian NS itu adalah semua semesta atau kejadian atau ruang sampel dari A. Ya, ruang sampel A. Ruang sampelnya yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini NS-nya ada 6 ya. NS. Nah, peluang tadi didefinisikan sebagai apa? Peluang itu adalah kejadian A dibandingkan dengan kejadian S. Jadi NA per NS. NA-nya ada berapa? Kejadian yang muncul angka ganjil itu ada 3. Dibagi dengan kejadian atau ruang sampelnya yaitu ada 6. Berarti 3 per 6 atau 1 per 2. Maka peluang muncul angka ganjil yaitu 1 per 2. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua merupakan pelemparan dari 2 buah dadu ya. Di sini 2 dadu dilempar bersama. Nah, tentukan peluang jumlah kedua mata dadu 10. Jadi misalkan di situ ada dadu 1 dan dadu 2, kemudian 2 dadu itu dilempar bersama. Nanti kalau kita buka ya, setelah kita lempar itu dibuka, ternyata jumlah mata dadunya, misal dadu 1 jumlahnya 4. Kemudian dadu yang kedua yang muncul adalah mata 6, maka kalau dijumlahkan itu 10. Nah, kemungkinan itu nanti peluangnya muncul jumlah kedua mata dadu 10 ada berapa? Nah, dari sini kita tentukan ruang sampelnya dulu. Dari ruang sampel ini sebagai S1 dan S2. Jadi dadu 1, dadu 2 ya. Yang mendatar ini sebagai dadu satunya, kemudian yang kolom ya, yang horizontal ya ini sebagai
ke horizontal ya, yang mendatar ini sebagai dadu 1, kemudian yang vertikal ini nanti sebagai dadu 2. Jadi nanti gabungan dari dadu 1 dan dadu 2. Misal di sini 1 1, berarti dadu 1 muncul angka 1, mata 1, kemudian dadu 2 juga muncul mata 1, maka 1,1. Kalau dijumlahkan berarti berapa? 2. Nah, ini kita cari yang jumlahnya 10. Nah, yang jumlahnya 10 ada berapa? Sebelumnya kita hitung NS-nya dulu, ruang sampelnya dulu ada berapa? Di sini ke sininya 6, ini 6. Jadi kalau kita hitung semuanya ini 6 kali 6 ya. 6 kali 6 ada berapa? 36. Jadi NS-nya ada 36. Kalau satu dadu tadi NS-nya 6, kalau 2 dadu berarti NS-nya 36. Nanti kalau 3 dadu berarti dikalikan 6 lagi. Jadi kalau dadu itu nyari ruang sampelnya ya, kalau dadu di sini nyari ruang sampelnya itu S pangkat N atau 6, sorry ya. 6 pangkat N, di mana N ini adalah menunjukkan banyak dadunya. Kalau dadunya 1 berarti N pangkat 1, 6 pangkat 1, artinya dia NS-nya 6. Kalau dadunya ada 2 dilempar bersama-sama berarti 6 pangkat 2, berarti berapa? 36. Kalau dadunya ada 3 berarti 6 pangkat 3. Nah, dan seterusnya itu nyari NS-nya karena jumlah mata dadunya 2, ya jumlah dadunya 2 bukan mata dadu ya. Jumlah dadunya 2, maka NS-nya 36. Sekarang kita cari yang NA-nya ya, jumlah mata dadunya ada 10. Yang mana saja? Jumlah mata dadu yang ada 10. Nah, ini yang pertama 4 ya, 4 sama 6. Nah, ini jumlah mata dadunya 10. Berarti 4,6. Berapa lagi? 6,4? Boleh karena berbeda, berarti ditulis lagi boleh 6,4. Kemudian berapa lagi? 55. Nah, ini 55. Nah, berarti ada berapa? Ada 3. Jadi 4,6, 6,4 dan 5,5. Berarti NA-nya ada 3, NS-nya 36. Kemudian kita yang diminta adalah peluang dari kejadian yang muncul jumlah mata dadu 10. Berarti jumlah yang mata dadu 10 tadi ada 3. Kemudian per sampelnya ada 36. Jadi 1/12. Nah, lanjut ke soal nomor 3. 3 mata uang koin dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Nah, di sini berarti ada mata uang koin yang dilempar bersama-sama. Koin itu satu koin dulu ya. Kalau satu koin itu kan kalau kita lempar munculnya kalau nggak angka ya gambar. Biasanya ada burung Garuda, kemudian baliknya ada angkanya, entah itu Rp100 atau Rp50 atau Rp500. Nah, seperti itu. Jadi kalau logam 1, koinnya ada 1 ya. Di sini ada jumlah koin 1. Jumlah koinnya ada 1, berarti kalau nggak muncul angka, kemungkinan di sini ada gambar ya. Kemudian kalau koinnya ada 2, nah, berarti 2 koin, berarti ini nanti kita cabangkan lagi. Di sini angka, kemudian gambar. Maksudnya gini, koin 1 kalau kita lempar muncul angka. Koin 2 kemungkinan angka bisa gambar. Kemudian untuk yang muncul yang gambar, kemungkinan lagi bisa angka, bisa gambar. Nah, kemudian koin ketiga, untuk koin ketiga berarti kita cabangkan lagi. Ini dicabangkan lagi. Nah, ini angka, ini gambar. Kemudian angka, gambar, ini juga sama, angka, gambar, ini sama, angka, gambar. Nah, seperti ini. Jadi kalau 3 koin, ruang sampelnya kita peroleh. Kita susun ya. Angka, angka, angka. Jadi angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Jadi, nah, sini. Angka, angka, gambar. Kemudian angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Kemudian angka, gambar, gambar. Nah, kemudian untuk yang gambar berarti gambar, angka, angka. Kemudian gambar, angka, gambar. Kemudian gambar, gambar, angka. Saya taruh di sini.
Kemudian terakhir yaitu gambar. Nah, seperti ini. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Kalau satu koin cuma 2. Nah, kalau nggak angka ya gambar. Kalau 2 koin berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yaitu kalau nggak angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Kalau 3 koin berarti ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penjabarannya bagaimana? Ya ini tadi. Ada 8 ini tadi. Kita urutkan seperti ini. Jadi untuk koin, ya, untuk koin, kalau tadi dadu itu mencari ruang sampelnya 6 pangkat N. Kalau koin yaitu 2 pangkat N. Kalau koinnya 1, 2 pangkat 1 berarti ruang sampelnya ada 2. Kalau 2 koin berarti 2 pangkat 2 berarti ruang sampelnya ada 4. Kalau 3 koin berarti 2 pangkat 3. Ruang sampelnya ada berapa? Ada 8. Sudah kita buktikan ini tadi. Jadi di sini NS-nya ada 8. Terus kita ke pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah tentukan peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit 2 gambar itu berarti bisa 2 gambar, bisa 3 gambar. Kalau 1 gambar nggak boleh. Jadi kita cari yang gambarnya ada 2 atau gambarnya ada 3. Kalau gambarnya ada 1 tidak bisa, berarti kita cari ini nggak ada gambar berarti nggak masuk. Yang ini gambarnya cuma 1 berarti nggak bisa. Paling sedikit 2 gambar ya. Ini gambarnya 1 berarti nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau ini angka gambar berarti boleh. Paling sedikit 2 gambar. Gambar angka-angka berarti nggak boleh. Gambar angka gambar berarti boleh. Gambar angka boleh. Gambar boleh. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti NA-nya ada 4. Sehingga peluangnya, PA-nya, peluangnya yaitu NA dibagi NS berarti 4/8 atau sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Kita lanjut soal yang terakhir yaitu di sini ada sebuah kotak berisi 8 bola merah, 3 bola biru, dan 4 bola putih. Nah, dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus secara acak. Ya, jadi ada 8 bola merah, 3 bola biru, 4 bola putih itu ditaruh dalam sebuah kotak, dicampur. Kemudian dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus secara acak. Jadi dari situ langsung diambil 3 bola. Kemudian tentukan peluang terambilnya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, 2 bola merah dan 1 bola biru. Kemudian yang kedua, paling sedikit 2 bola biru. Nah, dari sini kalau kita ilustrasikan, berarti dalam sebuah kotak ada 8 bola merah, 3 bola biru, dan 4 bola putih. Di sini kita ambil 3 bola sekaligus secara acak. Berarti kita nyari NS-nya, ya nyari ruang sampelnya dari total ini nanti diambil 3 bola. Totalnya ada berapa? 8, 3, 11 ditambah 4 berarti 15. Berarti 15C3. Kenapa kok pakai kombinasi nggak pakai permutasi? Karena ngambilnya secara acak, tidak ada aturan. Ya, nggak boleh kita dari 15 itu diambil secara acak 3 bola. Nah, dari sini berarti kita hitung pakai kombinasi kemarin ya. Berarti 15 faktorial per 15 dikurangi 3 faktorial masih dikalikan lagi dengan 3 faktorial. Nah, seperti ini. Berarti 15 faktorial per 12 faktorial kali 13 faktorial. Maka kita jabarkan 15-nya 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial, berhenti karena di bawah ada 12 faktorial sehingga nanti bisa kita eliminasi. Nah, kemudian 3 faktorialnya ini kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita eliminasi. Ini dibagi, nah 15 dibagi 3 ada 5. Kemudian 14 dibagi 2 ada 7. Kemudian berarti kita kalikan 5 kali 7 dikali 13. Nah, kalau kita kalikan 5 kali 7 kali 13 ada 455. Ini adalah ruang sampelnya, ada 455.
Kemudian yang diminta pertanyaan yang A, Na-nya adalah muncul 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, dari sini yang A, Na-nya ya berarti 2 bola merah, kemudian dan 1 bola biru. Jadi dari merahnya tadi kan ada 8, diambil 2 berarti 8C2, kemudian dikalikan dengan 1 bola biru. Birunya ada 3, diambil 1, 3C1. Dan kalau dalam matematika itu artinya dikali. Nah, ini dikali. Saya kasih titik tandanya dikali. Jadi kita hitung 8C2 dibagi dengan 3C1. Berarti 8 faktorial per, langsung ya, 8 dikurangi 2, 6 faktorial, kalikan 2 kali 1. Dikalikan dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 1, 2 faktorial kali 1 faktorial. Jadi sini 8, 7, 6 faktorial berhenti dibagi 6 faktorial kali 2 kali 1. Ini kita eliminasi, 8 dibagi 2, 4. Nah, yang sebelah sini 3 faktorial, berarti 3 kali 2 faktorial, per 2 faktorial kali 1. Nah, ini dicoret, berarti tinggal 3 dibagi 1. Berarti 4 dikali 7, 28 dikalikan dengan 3. 28 dikalikan dengan 3. 8 kali 3, 4, 24 ya, simpan 2. 2 kali 3, 6, tambah 2. Nah, 84. Ini adalah Na-nya. Na, peluang kejadian banyaknya kejadian yaitu 2 bola merah dan 1 bola biru. Maka dari sini peluang itu kan tadi rumusnya Na dibagikan dengan Ns. Na-nya 84, Ns-nya berapa? 455. Boleh diperkecil ya, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua paling sedikit 2 bola biru. Nah, paling sedikit 2 bola biru. Nah, 2 bola biru kan yang diambil 3 bola. Kalau yang diambil 3 bola berarti kemungkinan bisa paling sedikit 2 bola biru. Berarti birunya kalau enggak 2 ya 3. Nah, seperti itu kan. Berarti 2 bola biru itu bisa biru, biru, merah. Atau bisa juga biru, biru, putih. Atau yang terakhir biru, biru, biru. Nah, seperti ini kemungkinannya. Berarti dari sini untuk yang pertama 2 bola birunya ada 2, padahal bola birunya ada 3, berarti 3C2 dikalikan dengan merahnya ada 8, diambil 1, berarti 8C1. Kemudian yang sini 2 bola biru, 1 bola putih, berarti 3C2 dikalikan dengan putihnya ada 4, diambil 1, 4C1. Kemudian yang di sini 3 biru semua, birunya ada 3, berarti 3C3. Nah, ini nanti kita hitung satu persatu pakai kombinasi. Ya. Nah, setelah kita hitung, nah nanti silakan dibuat latihan ya hitungan untuk kombinasinya. 3C2 dikalikan dengan 8C1 itu hasilnya 24. Kemudian yang 2 biru 1 putih berarti 3C2 dikalikan dengan 4C1 hasilnya 12. Dan yang 3 bola biru semuanya berarti 3C3 yaitu 1. Kalau kita total di sini ada berapa? 67 ya, kemudian 37. Jadi Na-nya ada 37. Kemudian Ns-nya tadi 455. Nah, sehingga peluang kejadian A-nya yang diminta dari paling sedikit 2 biru yaitu Na dibagi dengan Ns yaitu 37 dibagi dengan 455. Bisa diperkecil sendiri nanti. Nah, sekian pembahasan soal dari saya, materi tentang peluang suatu kejadian. Semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai frekuensi harapan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.